Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Lembaran baru perjalanan JK Saragi selanjutnya akan dimulai minggu ini. JK Saragi sukses menuju puncak langkahnya untuk menjadi fighter Indonesia pertama yang dikontrak UFC. Ia akan menghadapi fighter tak terkalahkan asal India, Ansul Jubli. JK Saragi seperti biasa menjadi underdog di pertarungan ini. Ansul Jubli lebih diunggulkan, bahkan Ansul sempat sesumbar jika JK bukanlah levelnya. Benarkah demikian? Karena klaim level dari Ansul Jubli seolah diamini dengan status underdog JK yang cukup tajam plus 102, sementara Ansul diunggulkan dengan minus 120. Mari kita bedah pertarungan antara JK Saragi versus Ansul Jubli di UFC Vegas 68 tanggal 5 Februari minggu depan. Melihat skill dan teknik bertarung keduanya sebenarnya tak terpaut jauh. Baik Ansul maupun JK sama-sama mengandalkan kemampuan striking mereka, karena permainan ground mereka sama-sama tak terlalu menonjol. Namun bedanya, Ansul sesekali hampir selalu mencampur serangannya dengan permainan ground game dengan tujuan mencari poin. Ia memiliki skill grappling dan jiu-jitsu yang sesekali bisa ia andalkan namun tak terlalu menonjol alias standar saja. Dari 7 kemenangan beruntunnya, 5 diantaranya ia dapat dari keputusan juri. Artinya Ansul pintar sekali mencari poin dan mencari muka pada juri. Maka JK harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai terbawa permainan Ansul dan kalah lewat decision. Jebakan-jebakan permainan alot Ansul amat sangat bisa menguras kesabaran JK. Mental dan insting JK harus benar-benar bisa menafsirkan strategi yang akan ia bawa. Karena bicara skill dan teknik, sebenarnya JK Saragi lebih unggul dalam hal finishing skill. Power pukulan JK sangat mematikan dan masih sangat segar dalam ingatan kita ketika ia menghabisi 2 lawannya di Road to UFC dengan KO spektakuler. Maka finishing cepat di ronde 1 atau 2 mutlak harus JK lakukan agar bisa mengamankan kemenangannya dengan telak. Jika tidak bisa, maka di ronde ketiga atau ronde terakhir harus menjadi baku hantam brutal tensi tinggi agar terjadi finish. JK tak bisa mengandalkan keputusan juri melawan Ansul yang terkenal lihai dalam permainan mencari poin. Ansul mempunyai mindset bertarung untuk unggul poin di setiap ronde, karena itulah meski tak bisa menghabisi lawannya, ia selalu bisa unggul poin. Dan hal inilah yang harus JK hindari. Apalagi dengan tim pelatih yang lebih proper dan berpengalaman, JK sepertinya akan datang dengan strategi untuk menjagal Ansul secepat mungkin. Permainan taktis JK yang cepat harusnya bisa mengubur Ansul dalam-dalam dan membuatnya bernasib sama seperti rekan senegaranya yang dirujak JK Saragi. Ini juga salah satu keunggulan JK atas Ansul. JK Saragi sudah mempunyai mental juara dan kompetisi panjang sebelum memasuki UFC. Ia sudah pernah juara dan berjibaku dalam 15 pertarungan profesional. Mental dan pengalaman JK jelas lebih unggul dibanding Ansul yang baru memiliki 7 portofolio pertarungan profesional. Karena di luar skill dan teknik, mental dan pengalaman juga menjadi kunci dan faktor besar terpenting kemenangan sebuah pertarungan. Dengan pengalaman panjang sebagai petarung dan juga background kehidupan yang keras, seharusnya JK benar-benar bisa memanfaatkan keunggulannya ini. Karena Ansul justru sudah mulai menyerang JK secara mental. Permainan main game dan cyber dari Ansul sudah ia mulai mainkan dengan mengatakan JK bukanlah levelnya. Dan ini baru awalnya saja, karena semakin dekat pertarungan, permainannya akan semakin liar. Mengingat Ansul sudah masuk dalam manajemen di mana Conor McGregor bernaung. Dan tentu permainan seperti ini biasa dimainkan.
Apalagi kita tahu main game dan cyber menjadi faktor besar kesuksesan Conor. JK harus segera menyadari situasi dan membaca arah permainan dan bukan sebaliknya. Jangan sampai ia terpancing dan lebih memikirkan lawannya ketimbang dirinya sendiri. Saat ini fokusnya hanya harus ia arahkan pada dirinya sendiri. Fokus pada improvement, latihan, dan upskilling kemampuannya. Mencari segala lubang kelemahannya dan menutup semua kemungkinannya untuk kalah. Saat ini jangan sampai ada hal yang lain yang ia harus pikirkan dan fokuskan melainkan dirinya sendiri. Jangan sampai terganggu dengan memikirkan lawannya, apalagi terbuai dengan sosial media dan popularitas. Amat sangat tidak perlu untuk saat ini. Untuk JK Saragi, saudara sebangsa kami, semoga sukses membawa MMA Indonesia ke level internasional. Pesan dari kami untuk sementara saat ini, abaikan segala hiruk pikuk dan gemerlap popularitas yang memborbardir JK dari segala arah. Karena hakikatnya yang harus JK Saragi kalahkan bukanlah Ansul, melainkan dirinya sendiri. Dirinya lah lawan nyata yang menentukan semuanya. Lawan dan kalahkan semua ego yang melemahkan. Oke brothers, jika melihat kemampuan fighter kita JK Saragi, level Ansul Jubli sebenarnya biasa-biasa saja, sama sekali tak terpaut jauh. Bahkan JK unggul dalam beberapa hal, ditambah lagi kepercayaan diri JK sangat tinggi. JK hanya perlu menaklukkan dirinya sendiri, atau setidaknya minimal ia bisa mengontrol dirinya sendiri agar tidak dikontrol lawan. Ansul punya banyak perangkap, namun JK punya banyak pengalaman untuk membacanya. Jika JK mampu tampil seperti saat melawan Ki Won Bin, maka kemenangan rasanya akan ada di tangan JK Saragi. Dan brothers, itu saja preview dan ulasan kami. Semoga JK Saragi bisa mengukir sejarah MMA Indonesia dengan tinta emas. Semoga ia bisa membuka pintu besar UFC dan membukakan jalan untuk fighter-fighter Indonesia lainnya. Jangan sampai terlewatkan pertarungan JK Saragi memperebutkan kontrak UFC melawan Ansul Jubli dari India hari Minggu nanti tanggal 5 Februari mulai jam 10 pagi di prelims UFC Vegas 68. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clever Sport yang baru. Channel ini akan selalu mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.